Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sekolah Sai. Kita kembali lagi ketemu di podcast Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kebenduan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perizinan usaha perikanan budidaya. Dan telah hadir bersama kita yaitu Ibu Arlis Dwi Oksita, SPI. Beliau adalah analis perikanan budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Akan dipanggil Bu Arlis ya. Terkait dengan izin usaha perikanan budidaya, terutama yang kewenangan kita di provinsi itu kan, misalnya terkait dengan budidaya di laut, sehingga kita rekam bersama informasi yang bisa kita sampaikan pada podcast ini, sekaligus menjadi sosialisasi bagi rekan-rekan masyarakat perikanan budidaya di Jawa Timur, bagaimana mengurus ya, atau mengurus perizinan usaha budidaya, sekaligus juga informasi agar tidak salah informasi, tidak salah paham terkait dengan pemanfaatan ruang laut, perizinan usaha perikanan budidaya dan sebagainya. Oke, saya mulai aja. Saya ingin tanya dengan ke Mbak Alis. Ya. Sebenarnya sudah tidak sih ngurus izin perikanan budidaya? Singkat aja, sedekat. Oke. Sebenarnya tidak. Tidak ya. Yang penting punya fasilitas internet aja. Saran itu aja. Iya. Wah, zaman sekali sahabat dosen. Hanya dengan mungkin HP aja ya. Boleh. HP atau kita juga bisa. Oke. Perlu untuk dijelaskan di awal Bu Alis terkait dengan bagaimana sih perizinan berusaha berbasis resiko subsektor perikanan budidaya, mungkin secara global singkat aja. Jadi perizinan berusaha untuk subsektor kelautan perikanan, saya pikir kenapa sih kok namanya berbasis resiko? Itu karena memang penilaiannya itu berdasarkan tingkat resiko dari kegiatan yang dilakukan. Jadi mulai dari tingkat resiko yang kecil sampai yang tinggi, semacam itu. Jadi nanti juga ini perizinan berusaha saat ini pun juga didasarkan pada skala usaha juga. Jadi nanti kalau pelaku usaha kita ini masuk ke skala mikro, jadi nanti izinnya itu pun nanti bisa langsung terbit. Gitu aja. Kalau mikro? Langsung terbit. Langsung terbit? Iya, jadi langsung terverifikasi. Kecuali untuk yang di laut ya, mungkin masih butuh BKKBRL. BKKBRL-nya, oke. Jadi Pak Wahyu BKKBRL ya. Oke. Tapi sebenarnya sih seberapa penting sih masalah perizinan ini bagi para pembudidaya ikan? Jadi sebenarnya perizinan ini adalah bentuk dari legalitas kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi semua pelaku usaha itu harus mempunyai izin. Karena di perizinan usaha saat ini kan ada skala usaha itu yang dinilai dari modal itu kan ada nilainya yang skala mikro kurang dari 1 miliar. Artinya modal usaha berapapun kalau sudah mengeluarkan usaha dan berusaha itu harus memiliki legalitas usaha. Memiliki legal usaha. Mungkin sekilas apa sih untungnya memiliki legalitas usaha? Untungnya. Biar tertarik teman-teman budidaya. Jadi kalau kita usahanya udah resmi, kita mau apapun terkait dengan kegiatan kita itu akan lebih aman. Jadi lebih juga terlindungi. Macam itu karena apa? Persyaratan dasar yang diajukan untuk memiliki perizinan ini untuk legalitas ini sudah terpenuhi untuk perizinan dasar. Artinya kita sebagai pelaku usaha itu akan lebih terlindungi dan lebih aman. Untuk kewenangan provinsi bagaimana Pak perizinan budidaya? Kalau kewenangan provinsi memang secara undang-undang kita agak terbatas ya. Jadi provinsi kita untuk kewenangan hanya di laut yang 0 sampai 12 mil, dan untuk yang di darat ini
hanya terbatas di wilayah yang lintas kabupaten kota, dan di Jawa Timur ini masih belum terdeteksi untuk itu, hanya satu dan masih aktif sih satu, ya itu aja. Jadi masih terbatas banget kalau di wilayah darat. Dan potensi yang terlihat justru yang di lautnya ya. Di laut. Bu Alis, saya Bu Indonesia singkat dulu. Posisi izin usaha perikanan budaya yang mereka ini gimana urutannya? Alurnya ya. Jadi pelaku usaha cukup akses di webnya oss.go.id. oss.go.id ya. Nah, terkait webnya oss.go.id ini, bagi pelaku usaha yang sifatnya skala mikro nanti bisa juga diakses melalui HP. Jadi bisa download aplikasinya baik di Play Store maupun App Store. Prosesnya sama dengan yang kalau misalnya yang di HP ya, proses itu sama kayak kalau kita akses OSS di laptop, sama. Jadi ada pengecualian untuk yang bank aja, usaha yang mikro kecil, jadi bisa melalui HP. Jadi tidak harus punya laptop atau pergi ke warnet, cukup pakai HP-nya aja, nanti bisa proses NIB dan sertifikat standarnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Ya, posisi PKPL ini harus clear dulu, baru ngurus izin budaya atau bisa paralel? Jadi PKKPRL ini adalah persyaratan dasar. Jadi persyaratan dasar, artinya harus dipenuhi dulu. Penuhi dulu. Jadi persyaratan dasar untuk yang di laut itu harus punya PKKPRL dulu dan juga persetujuan lingkungan. Jadi kalau sudah punya 2 poin itu, udah nanti bisa langsung terbit yang namanya sertifikat standar. Jadi nanti kalau sudah punya PKKPRL, nanti tinggal upload aja di situ. Kan nanti pasti ada permintaan data atau dokumen ya. Salah satunya memasukkan PKKPRL. Nah, kalau sudah punya PKKPRL, itu nanti diminta ya tinggal upload aja nanti. Kalau terkait persetujuan lingkungan, kalau di kan memang ada batasan luasan untuk persetujuan lingkungannya, apakah itu nanti SPPL, UPL ataupun ANDA. Jadi kalau masih standarnya SPPL aja, nanti itu pasti langsung terbit juga kalau SPPL. Jadi semacam surat pernyataan mandiri dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi tanpa harus proses kesana kemari, SPPL-nya bisa langsung terbit di OSS, jadi langsung bisa diakses juga di OSS. Nah, kalau sudah 2 itu sudah dipenuhi, udah nanti tinggal ini aja, hapus lagi di akunnya tadi, upload sudah langsung terbit. Bu Alis, tanya sama gimana kok teman-teman budidaya ingin info lebih detail terkait dengan pengurusan izin budidaya? Nanti bisa langsung main ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi atau kontak langsung dengan personil yang ada di bidang, atau bisa melalui saya, bisa. Dan tentunya satu lagi terkait perizinan perikanan budaya, kalau nanti NIB dan sertifikat sudah terbit, harus proses yang namanya sertifikat CPIB atau CPIB sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, karena ini bagian dari jaminan itu dari produk tersebut. Harus dan wajib. Karena ini juga kalau tidak, ya kalau tidak ya nanti ada. Tentu ada. Jadi karena CPIB dan CPIB ini sudah menjadi rangkaian dari perizinan sebagai PB unggul. CBB, cara budidaya ikan yang baik. Oke. Teman sebelah saya, sebenarnya masih banyak yang bisa kita ngobrolkan ya tentang perikanan budidaya, namun waktu kita terbatas. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya para pembudidaya ikan atau yang ada ancang-ancang untuk melakukan usaha perikanan budidaya. Terus kalian, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.